أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sebagaimana telah dikisahkan oleh banyak para ulama bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan Ibu Hawa selalu dikaruniai anak kembar laki-laki dan perempuan kecuali putra terakhirnya yakni Nabi Sis. Beliau lahir seorang diri. Dalam sepanjang hidupnya, Ibu Hawa melahirkan anak kembar sebanyak 20 kali dan anak tidak kembar 1 kali. Maka jumlah seluruhnya adalah 41 orang. Dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidak wafat hingga beliau melihat seluruh keturunannya mencapai jumlah 40.000 orang. Putra pertama beliau yang bernama Qabil kembar dengan saudari perempuannya yang bernama Iklimah, dan putra keduanya bernama Habil kembar dengan saudari perempuannya bernama Labudda. Setelah keempatnya menjadi dewasa, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam agar menikahkan putra-putranya dengan kawin silang dan tidak boleh menikah dengan saudari kembarnya. Namun Qabil tidak terima dan ia lebih menyukai saudari kembarnya. Qabil protes kepada Nabi Adam alaihissalam dan merasa lebih berhak menikahi Iklimah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyuruh keduanya untuk berkorban dengan mata pencahariannya masing-masing. Qabil sebagai petani berkorban dengan hasil pertaniannya dan Habil sebagai peternak berkorban dengan hasil ternaknya. Nabi Adam lalu berkata, "Barang siapa yang korbannya diterima, maka dia yang berhak atas Iklimah." Sementara syariat berkorban pada saat itu dengan meletakkan korbannya di atas gunung. Dan apabila korbannya diterima oleh Allah, maka turun api dari langit dan memakan korbannya. Setelah mendapatkan perintah untuk berkorban, Habil mengambil domba kesayangannya yang gemuk, lalu menyembelihnya dan meletakkannya di atas gunung. Kemudian api turun dari langit dan melahapnya sampai habis. Namun Qabil dengan kedengkian dan kemarahan yang ada di dalam hatinya berkorban dengan hasil pertanian yang buruk hingga korbannya tidak diterima. Setelah mengetahui korban adiknya diterima, Qabil mengancam akan membunuh adiknya. Habil pun berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, maka aku tidak akan melawanmu. Aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Setelah itu Qabil merencanakan untuk membunuh adiknya, namun ia tidak tahu bagaimana caranya membunuh manusia. Hingga iblis menuntunnya dengan menimpakan batu besar dari atas bukit. Sampai pada waktunya, Qabil pun membunuh Habil dengan menjatuhkan batu besar dari atas bukit saat Habil
sedang tidur di bawah bukit tersebut. Dan dikisahkan ketika Qabil membunuh Habil, Nabi Adam alaihi salatu wassalam sedang berada di Makkah. Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk membangun Ka'bah sebagai kiblat untuk beribadah. Namun ketika beliau berada di Mekah, tiba-tiba pohon-pohon mengering, makanan menjadi basi dan buah-buahan menjadi masam, air mengering dan tanah menjadi tandus dan berdebu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Adanya bencana di darat dan di laut akibat dari dosa yang diperbuat oleh manusia, supaya mereka mencicipi sebagian dari apa yang mereka lakukan, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Atas kejadian itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam berkata, telah terjadi perkara yang besar di bumi. Kemudian beliau pulang ke India. Setelah sampai di kampung halamannya, Nabi Adam sangat berduka atas kematian putra kesayangannya hingga selama 1 tahun tidak pernah tertawa. Lalu Allah mewahyukan kepadanya agar berhenti bersedih dan akan menggantinya dengan putra yang lebih baik, yakni Nabi Sis alaihissalam. Sementara Qabil setelah membunuh adiknya, ia lari membawa saudari perempuannya, yakni Iklimah, bersembunyi di Aden, tanah Yaman. Kemudian iblis menemuinya dan berkata, "Wahai Qabil, sesungguhnya api yang memakan korban adikmu adalah karena adikmu menyembah dan melayani api. Maka buatlah kuil api agar kamu menyembahnya dan juga keturunanmu." Lalu Qabil membuatnya dan ia adalah orang yang pertama kali menyembah api. Setelah Nabi Sis lahir, Nabi Adam alaihi salatu wassalam sangat menyayanginya dan mendidiknya dengan berbagai ilmu. Setelah Nabi Sis menjadi dewasa, Nabi Adam mendekati ajalnya. Lalu Nabi Adam banyak memberi wasiat kepadanya agar meneruskan kedudukannya sebagai khalifah di bumi. Juga ia diperintahkan untuk berperang memerangi kakaknya, yakni Qabil. Pedang telah diserahkan kepadanya bersama kuda Al-Maimun yang diturunkan dari surga. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam wafat. Setelah selesai acara penguburan ayahnya, Nabi Sis alaihi salam bersiap maju ke medan laga, dan Qabil pun telah bersiap dengan anak-anaknya. Peristiwa itu merupakan peperangan pertama kali di bumi antara anak keturunan Nabi Adam. Pertempuran sengit berlangsung antara kedua pasukan. Lalu terjadi perang tanding antara Nabi Sis dan Qabil. Qabil tersungkur dan ditawan oleh Nabi Sis alaihissalam. Kemudian Qabil berkata, "Lepaskanlah aku, wahai Sis. Bukankah kita bersaudara?" Nabi Sis berkata, "Bagaimana bisa, sementara kamu telah membunuh saudaramu yang bernama Habil?" Setelah itu Qabil diikat dan diletakkan di bawah terik matahari sampai mati. Setelah Qabil mati, anak-anaknya mengambilnya untuk dikubur. Tiba-tiba iblis datang berwujud seperti malaikat dan berkata, "Jangan kalian menguburnya.
Letakkanlah ia di tengah batu kristal yang dilubangi. Berikan ia pakaian yang bagus dan balur tubuhnya dengan minyak formalin agar tetap utuh, dan tempatkan ia di dalam rumah dan diletakkan di atas kursi emas. Setiap orang yang masuk harus bersujud kepadanya 3 kali, dan buatlah perayaan setiap tahun agar semua anak keturunannya berkumpul di sekitarnya. Dan iblis mewakilkan setan untuk merasuki jasad Qabil dan berbicara kepada anak keturunannya setiap perayaan tersebut. Sementara Nabi Sis alaihissalam kembali ke India dan menghukumi manusia dengan hak hingga ajal menjemputnya. Lalu diteruskan oleh anaknya yang bernama Anwash. Anwash wafat, diteruskan oleh putranya yang bernama Qainan. Kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Mahlail. Kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Yarud. Setelah Yarud wafat, diteruskan oleh putranya yang bernama Nuh, yakni Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.